Kita dalam berdoa itu harus memahami, konteks yang besar daripada doa itu. Makanya kalau mbah-mbah kita berdoa itu ya minta bantu, daripada siapa, pantulannya para wali, tawasul dulu, para nabi, para malaikat, dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih kita, mendoakan para makhluk Gusti Allah, terutama para nabi, para sahabat, para wali, para malaikat, dan bahkan semua makhluk yang ada di dunia ini kan kita doakan ya. Nah itu membalikkan lagi adalah pantulan. Nah pantulan ini yang perlu apa ya, yang nantinya menjadi sebuah tabungan dalam kita berdoa. Kalau kita sering mendoakan, bahkan mbah-mbah kita doakan, dan makhluk-makhluk yang ada di semesta ini kita doakan, maka cahaya putih pantulannya itu kita doakan sekali, itu bisa 2 kali, 10 kali, bahkan ratusan kali kebaikan yang balik kepada diri kita sendiri. Jadi ini terkait tentang doa ya, panjenengan usahakan berdoa mulai dinaikkan level sedikit ya, diberikan satu ulas asih ya, cangkingan-cangkingan doa tersebut tidak cuma untuk diri kita. Silakan ya, dalam konteks ini wong kita ini berdoa yang enggak lama, silahkan dicangking, dilebarkan lagi doanya untuk alam semesta, enggak cuma untuk diri kita sendiri, hajat kita sendiri, tapi tentang keberlangsungan semesta ini kita juga mendoakan. Nah ini akan sangat baik sekali nanti, percikan-percikan balik itu nanti yang membuat kita ini ya sumeleh, mudah untuk ngomong nepsu, kemudian sluman-slumun slamet gitu ya, istilahnya seperti itu. Ya Mas Ferry, betul, manusia jangan merasa paling mengenal dan paling tahu ya, betul. Manusia ini, kita ini hanyalah apa ya, butiran debu dari galaksi yang Bima Sakti yang kecilnya segitu dalam konteks semesta, kemudian masuk lagi bumi, kemudian Jakarta hingga Kediri, itu kita ini sangat kecil sekali. Jadi setiap orang memang harus merasa kecil dan tidak merasa mengenal Tuhan, tetapi bahwa kita berbagi, menyampaikan walaupun satu ayat itu memang sudah menjadi kewajiban. Saya tidak pintar mengaji, tetapi saya mendengar kutipan baligu ani walau ayah, artinya sampaikanlah dariku ya Nabi walaupun satu ayat, dan itu juga akan bersinkron lagi kepada mbah saya, mbah kalian semuanya, bahwa manusia di bumi ini harus memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu mulai kita mencari aktivitas baru, menambahkan aktivitas baru untuk apa? Untuk memperbaiki, membantu melestarikan, memperbaiki. Bisanya cuman ngasih air kepada tanaman, yaitu diniatkan bahwa kita melestarikan kehidupan yang ada. Bisanya makan kucing, yaitu makan kucing menjadi apa? Menjadi satu kebiasaan yang baik. Bisanya ibaratnya membersihkan batu di tengah jalan, yaitu lakukan aja. Nah, ilmu itu akan menjadi sebuah praktek kalau sudah kita lakukan terus-menerus. Ibaratnya kalau kita bilang kan ada peribahasa ilmu kelakone kanthi laku. Jadi manusia itu banyak memiliki pengetahuan, tapi akan menjadi ilmu kalau sudah dilakukan. Nah ini yang perlu kita apa ya, lakukan hal-hal sedemikian rupa, supaya apa, nanti supaya kita itu merasakan kehidupan itu lebih bermakna lagi. Artinya bermakna apa? Dalam belajar ilmu rasa, sepengetahuan saya itu tidak lagi mengenal agama, baik itu yang Muslim, baik itu yang Kristen, baik itu yang Buddha, yaitu hanya mengenal
bagaimana rasa sejati. Rasa sejati itu fitrahnya kita sebelum kita banyak melakukan kesalahan sehingga kolbu kita kotor gitu ya, sehingga jiwa kita yang datangnya dari kemurnian itu sudah menjadi kotor. Nah, bagaimana kita merasakan lagi bagaimana rasa sejati itu hadir kepada kita. Rasa sejati itu ya kita betul-betul memahami bahwa kita manusia, bahwa kita hidup bersandingan dengan alam, dengan hewan, dan kita itu betul-betul melestarikan semuanya. Baik itu secara batin dengan kita mendoakan atau kita mengambil satu satu kegiatan khusus gitu ya. Yaitu tadi yang ngasih kucing, jadikan itu sebagai amalan terus. Jadikan itu sebagai laku. Nah, laku-laku inilah kalau di dalam bahasa Jawa laku, kalau dalam bahasa Arabnya mungkin kan amalan ya, istilahnya amalan yang mutmainah, amalan yang istiqomah gitu ya. Dalam bahasanya mbah-mbah kita tuh laku. Orang kalau sudah memiliki satu laku, yang lakunya itu salah satunya memayu hayuning bawono, maka yang lain-lain itu akan dipermudah. Bahkan yaitu tadi, makhluk Gusti Allah itu pasti juga mendoakan kita. Makhluk Gusti Allah itu pasti juga memberikan welas asih kepada kita, merasakan penderitaannya, merasakan perjuangannya, jadi satu simfoni yang enak gitu ya. Kita dengan tanah, ketika kita meditasi melihat tanah bahwa ini makhluk Gusti Allah, kita mau bermeditasi di bawah tanah dan di atas tanah dan di bawah langit, kita belajar untuk menyatunya bukan kita menjadi angin, tidak, bahwa kita ini satu komponen yang sangat kecil tadi yang berada di sampean, ada yang di Ngawi, kemudian Jakarta, bawah bumi sampai semesta raya, ini kita betul-betul kecil sekali. Dan bahkan ada yang namanya, kalau mbah kita bilang kan jagat alitnya ya diri kita ini, tapi ada yang namanya jagat gede atau semesta alam raya tadi. Nah, itu salah satu bahwa nantinya akan para ibu-ibu, para semua yang hadir itu akan mudah. Apa yang membuat kita bingung, misalnya masalah keuangan, kadang orang diberikan rezeki lebih, cobanya bukan keuangan, cobanya ganti tentang kesetiaan keluarga. Sudah setia, sudah harmonis, sudah ini, cobanya keuangan, bolak-balik lagi gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti bahwa ketika kita tidak mulai mengambil peran dalam hidup memayu hayuning bawono tadi itu, maka nanti kita akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Jadi cobaan itu nanti serasa datang aja, padahal kalau kita nanti memahami konteks bahwa kita hidup di dunia ini harus mengambillah salah satu untuk pelestarian semesta ini. Tambah kita yang dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, sebelum ada Hindu, ada sinkretisme budaya dan agama, itu sudah ada namanya kapitayan. Mbah kita tuh ya sederhana, bahwa kehidupan itu yang diutamakan dalam laku sehari-harinya itu ya menyatu dengan semesta, menyatu dengan alam, merawat, kemudian dalam beribadah juga suwung. Bahasa-bahasa yang kita kenal suwung, mindfulness, itu bahasa dari memang ini dari mbah-mbah kita dulu. Jadi itulah yang membuat kehidupan para leluhur kita itu benar-benar adem ayem, karena ya betul-betul memahami konteks yang tadi. Ambillah salah satu kegiatan yang untuk memayu hayuning bawono. Nah, dalam perjalanan dari ribuan tahun yang lalu sampai sekarang itu kan masih dipakai filsafat-filsafatnya orang Jawa, masih dipakai juga mbah-mbah kita itu, bahkan dijadikan satu barometer kepada orang-orang modern ini ya, termasuk tadi itu suwung menjadi mindfulness. Ketika suwung itu satu titik ya, satu titik yang dimana kita itu bisa merasakan kehadirat itu rasa keyakinan
kemudian alam pikir dan ketenangan kita itu bisa mencapai satu gerbang di mana kita mengenal Tuhan kita lebih dekat. Kalau kita bicara lagi terkait pagi hari ini, tadi sudah ya kita membahas sedikit terkait doa, sudah bahwa doa itu memang harus diyakini dengan confident. Confident itu satu keyakinan, kepercayaan diri yang di atas luar biasa. Nah, hakul yakinnya temen ya, yakin betul-betul itu silahkan gunakan bahasa-bahasa lain ataupun kepercayaannya masing-masing, tapi menghayat ya. Jadi penghayat doa yang betul-betul kita merasakan bahwa doa itu hadir dan doa itu melindungi dan doa itu menjadi senjata. Ayo kita sapa-sapa aja dulu. Dari Magetan, waalaikumsalam Mbak Rini, Mbak Suyatni, Mas Okta, Mas Ferry Rahayu, Mas Ferry Kliwon. Monggo tanya-tanya, sharing-sharing. Kalau bisa ini saya balik tanya gantian, lebih kita bermanfaat ya. Semoga ya kehadiran yang seperti ini saling bergantian untuk mendapatkan manfaat. Bahwa kita hidup ini perlu namanya belajar terus-menerus. Kayak saya pun ya belajar. Saya ini juga nggak bisa live gitu ya, ngomong itu ya susah. Taunya ya cuman praktek saja. Taunya ya cuman nyari ilmu saja, praktek, kemudian diajarkan langsung gitu ya kalau saya punya murid itu. Tapi kalau untuk berbicara itu ya perlu betul-betul belajar, sekalipun kadang yang ngeblank dan lain sebagainya. Nah, itulah perjalanan bahwa saya juga ya ingin meninggalkan dunia ini betul-betul punya satu kenang-kenangan. Artinya kenangan memayu hayuning bawono saya ya salah satunya ini sharing seperti ini ya, siapa tahu dari ribuan orang yang follower saya 30.000 sekian itu 34.000 1%-nya mendapatkan manfaat kepada daripada penjelasan saya, daripada postingan saya, daripada apa yang saya sampaikan. Nah, itulah termasuk salah satu memayu hayuning bawono. Dan kemudian ya mungkin saya bisa menjelaskan sesuatu dan bermanfaat, doa saya bermanfaat, postingan saya bermanfaat. Ya saya tidak berharap apa-apa, yang saya harapkan ya salah satu yaitu tadi bahwa saya mempersiapkan gitu ya kematian yang indah. Nah, Mas Waji mempersiapkan kematian yang indah. Ya memang kalau kita pikir ya bahwa setelah kita memahami semua konteks bahwa hidup ini kalau ternyata cuman seperti mimpi, maka di dalam mimpi ini kita sudah tahu bakal akan bangun terhadap mimpi dan menemukan kehidupan yang abadi. Maka di saat inilah kita betul-betul menggunakan waktu kita yang baik. Waktu kita yang baik apa? Yaitu tadi memahami kehidupan. Kehidupan yang kita maksud adalah kita tercipta di dunia ini untuk apa sih gitu kan? Siapa yang menciptakan kita? Kok semua leluhur dan ilmu-ilmu modern sekarang ini kalau mau belajar makrifat itu harus mengenal diri gitu kan? Mengenal diri itu seperti apa ya, kita belajar. Nah, gitu ya, mengenal diri itu gimana ya? Mengenal diri itu apa? Rasa sejati, zat sejati yang ada dalam diri kita, mistik yang ada dalam diri kita, kemudian bagaimana kita menerjemahkan satu proses hidup gitu ya, satu proses hidup kepada diri kita. Nah, ini menarik, bab mengenal diri ini memang luar biasa kompleks ya kalau kita bilang ya, karena gini, kita harus bercermin kepada diri kita sendiri, bahwa sebelum kita jauh mengenal diri, maka kita harus mengenal diri yang sejati, yaitu Gusti kita. Gusti kita dengan kalau di Muslim itu ada minimal petunjuknya 99 Asmaul Husna gitu ya. Kemudian yang di Hindu pasti adalah penjelasan-penjelasan terkait tentang bagaimana gambaran sifat-sifat Gusti kita, pangeran kita. Nah, itulah zat sejati dan rasa sejatinya seperti itu.
Ya gabungan dari situ sebetulnya manusia ini ya sudah memang betul-betul bisa menyatu, bisa memahami dan bisa sambung langsung tanpa tebing aling-aling kepada Gusti kita sendiri. Nah, tetapi untuk mencapai seperti itu memang perlu cleansing lagi. Karena apa? Karena kesadaran yang kita miliki, pengiling dan pengetahuan yang kita miliki itu rata-rata bukan dari kecil kita sudah dibina itu. Rata-rata kita sudah dewasa, ada yang sudah 40, ada yang sudah 50 untuk mengetahui hal itu. Dan kita harus mengenal lagi nafsu kita. Nah, nafsu kita tadi yang lau amah seperti apa, supiah seperti apa, kemudian mutmainah dan amarah. Nah, pada dasarnya sih kita harus mengenal, sebelum mengenal Tuhan balik lagi ke sana gitu ya, mengenal dirinya sendiri. Artinya mengenal dirinya sendiri bahwa ketika kita tidak mengenal nafsu-nafsu kita, sampai bayangin gini deh. Saya misalnya 10 tahun yang lalu itu pernah marah sekali, marahnya itu sampai kayak kesetanan seperti itu ya. Dan saya ingat momen yang betul-betul lepas kendali. Nah, disitulah kita lihat wajah kita bagaimana amarah yang memuncak, amarah yang menang pada diri kita yang unggul, seperti itulah perwujudan kita. Nah, ketika kita sudah mengingat lagi yang lau amahnya terkait tentang serakahnya, nafsu hewaninya, kemudian masalah perutnya, gitu ya, kita ingat lagi kapan kapan kita pernah melakukan tindakan-tindakan serakah, ya kita kenalan, bukan untuk kita sesali. Oh seperti itu, bahkan cerminan diri kita. Makanya kita disuruh mencerminkan, melihat, merefleksi lagi, mengobservasi lagi diri kita seperti apa. Oh kita ternyata kadang nggak mau kalah, kadang kita suka gunjing orang, kadang kita suka merasa keminter dan lain sebagainya. Nah itu berarti sifat amarah ya. Nah artinya amarah itu istilahnya menggebu-gebu, ingin jadi dibenarkan, membenarkan, dan dengan sifat yang memang marah gitu ya, rasa-rasanya ya, kemudian dan lain sebagainya lah, termasuk sifat-sifat, atau kita ingat lagi kapan ya aku ini benar-benar tulus gitu ya, waktunya harus diingat tuh, momennya harus diingat. Nah dengan sudah mengingat semua itu, maka komplitlah satu sistem bahwa inilah diri kita gitu ya, inilah diri kita. Nah setelah kita mengenal semua itu, yaitu tadi kita mengenal hal-hal yang seperti itu, akhirnya kita mulai memahami, akhirnya bisa kenalan gitu ya. Artinya kenalan bahwa kita mengetahui nafsu kita yang lepas kendali itu sedemikian rupa ya. Kita dalam orang Jawa ya, kita emong nafsu tadi itu, misalnya ya kita doa, dalam doa-doa tertentu ya minta untuk diselaraskan semua nafsu empat tadi, sedulur papat tadi. Duh Gusti Engkang Maha Agung, ya Tuhan, ya Allah gitu ya, atas izin dan kehendak-Mu maka saya bisa sambung rasa terhadap sedulur papatku, terhadap saudara-saudaraku yang mewakili empat nafsuku. Nah, terus setelah kita minta izin seperti itu, ya nanti itu akan kita lanjutkan lagi lebih dalam lagi pas kita mungkin mau berangkat kerja, kita mau mau meditasi, kita mau apapun ya kita sampaikan bahwa hari ini kalian semua, akulah pemimpinmu. Jadi saya berharap tidak ada yang semaunya sendiri, tidak ada yang menang-menangan sendiri, semua selaras nyawiji manembah maring Gusti. Artinya manembah ya menyembah kepada Gusti ya, rukun, guyub, tentrem dan lain sebagainya boleh disampaikan, karena memang kita harus sampaikan itu kepada nafsu kita. Sering kita sampaikan, sering kita omong, sering kita doakan Al-Fatihah. Kalau orang muslim ya ila ruhi gitu ya, atau kanggem sedulur papat kula lahumul fatihah gitu ya, kita doakan. Sebenarnya ketika kita sudah satu langkah memahami kehadirannya dan keberadaannya, ini juga untuk pengaktifasian itu lebih mudah. Karena apa, nanti ya pengenalan itu lebih nyawiji, rasa itu cepat nyambung gitu ya. Makanya nanti ketika rasa itu
jawab tembungnya seperti itu kalau orang Jawa. Jadi ada jawabnya, ada tembungnya. Tembungnya kepada siapa? Kepada Gusti tadi, ya, kepada Gusti, kemudian kita jawab terhadap apa namanya doa tadi kepada tujuannya tadi. Tembung jawabnya seperti itu ya, terus diomong aja gitu kan. Lah itu sudah manut sama kita, udah nyawiji sama kita, ya nanti nggak ada rasa kecemasan yang berlebihan. Contohnya misalnya kita biasanya normalnya iri gitu ya, lihat orang yang hidupnya lebih enak, kemudian kita biasanya ya manusiawi, ibu-ibu bahkan laki-laki pun sama, ya nanti malah adanya adalah timbul welas asih. Ketika ngelihat orang ditaburkan rezeki lebih banyak, maka kita betul-betul malah ngirimkan doa, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan dilimpahkan lagi rezekinya dan disayangi Gusti Allah. Nah, itu nanti secara otomatis gitu ya, karena kedamaian itu sudah betul-betul menjadi kemutlakan. Nah, karena itu tadi sudah sinkron, sudah menyayangi pancernya, sudah tidak mau membuat pancernya tadi diri kita sendiri itu bingung, membuat kita overthinking, sakit, sudah tidak mau, karena sudah aktif menjadi sedulur yang sudah kita emong. Ya cara ewang-ewangnya itu seperti itu. Jadi bukan ewang-ewang yang mistik, ya memang ada ewang-ewang mistiknya, tapi secara ketentraman, ilmu sumeleh, ilmu sabar, ilmu selamatnya ya nanti bakal betul-betul bimbing ke arah situ. Yaitu memang titik kebahagiaan yang memang kita tuju kan. Kita tuju, kalau sudah tenang selamat ya sudah selesai gitu kan. Mas Guru mau tanya, sejak bulan 12 sampai 3 suami nggak ada kerjaan. Begitu ada kerjaan, ada aja musibah yang terjadi sampai saat ini. Oke, satu-satu ya. Musibah. Nah, jadi Mbak Okta, tapi ini bukan klaim mutlak ya. Dalam arti musibah itu ada beberapa hal ya, termasuk sengkolo tadi. Sengkolo itu istilahnya apa ya, keapesan lah, keapesan yang di luar dari kodrat gitu ya. Artinya kalau mbah kita, orang-orang zaman dahulu itu memetakan antara kodrat yang dan musibah itu menjadi dua hal yang berbeda. Nah, kalau sudah berusaha baik, kalau sudah berusaha hati-hati, kalau sudah berusaha di jalan yang benar, masih cobaan itu terus bergulir, maka cobalah ingat-ingat lagi. Suruh suaminya duduk diam, kemudian mengingat siapa saja yang pernah disakiti. Itu dulu dicatat ya. Jadi untuk salah satu tips pelebur sengkolo tersebut, yang pertama dari diri kita dulu. Artinya dari mulai memiliki akal sampai hari ini, kira-kira ditanya lagi suaminya, siapa Anda yang pernah disakiti zaman dulu, atau suruh nulis sendiri, suruh ingat, kemudian dia suruh belajar meditasi pelan-pelan ya, meditasi sebisanya aja lah, pelan, hening. Kemudian setelah itu baru kirimkan doa kepada orang yang disakiti, minta maaf kepada secara batin ya, agar apa? Kita meminta kepada Gusti Allah bahwa barangkali daripada dulu saya menyakiti orang tersebut, namanya tersebut, pada tempat tersebut, itu memberikan percikan sengkolo atau ibaratnya ada sumpah serapah, maka saya minta Gusti Allah untuk meleburkan. Nah, itu lebih efektif. Dan kita doakan kepada beliau, kemudian kita maafkan diri kita sendiri, minta maaf sama Tuhan kita. Ini satu hal. Kalau misalnya banyak ya nggak apa-apa, diinget-inget terus gitu kan. Ini salah satu ikhtiarnya lah, karena apa? Batin tadi itu memang memiliki daya sendiri. Ya, doa orang-orang yang disakiti, kemudian percikan energi negatif yang kita pernah tabur, ya yaitu kadang baliknya seperti itu. Karena apa? Terkadang kan yang paling sulit itu kita berurusan dengan orang ya. Kalau dengan Tuhan kita, kalau kita punya masalah itu kita berdoa, kita minta ampun, kita betul-betul taubat gitu ya, diampuni. Tapi kalau sama manusia,
apalagi manusia yang pernah semisalnya kita sakiti dan kita nggak pernah ketemu. Ternyata dalam hati waktu satu kejadian itu batin, semoga hidupmu sial gitu kan, dan betul-betul nanti dikabulkan gitu ya doanya. Nah, orang itu yang berdoa juga lupa gitu kan, doa sudah dikabulkan atau sabdo jeleknya sudah dikabulkan, ya akhirnya terus menimpa, mengirim satu ibaratnya tembakan sial tadi itu ya, mengirim sengkolo tadi itu, mengirim satu bencana terhadap diri kita. Yaitu satu titik, kalau itu ternyata banyak dalam kita masa kita hidup, ya akan terus menerus, nah ini satu hal yang perlu nah nanti kalau dalam orang mbah-mbah kita, orang Jawa, di saat kita sudah selesai mengingat, kita melakukan namanya selamatan. Selamatan itu apa ya, kita memberikan makanan terhadap orang saja, mau Jumat berkah atau apa gitu ya, diniatkan memang selamatan supaya selamat. Nah, itu satu hal. Makanya sengkolo itu adalah produk yang memang terjadi oleh diri kita sendiri. Yang kedua, oleh para mbah-mbah kita, bahwa sumpah serapah sabdo jeleknya orang itu betul-betul dikabulkan sama Gusti Allah. Misalnya mbah kita, nenek moyang kita pernah disumpahi orang tuh sampai wis 7 keturunanmu pati sandang panganmu gitu kan, ya Gusti Allah ngabulin. Nah, kita yang tidak tahu apa-apa ini kena. Nah, ini juga termasuk sengkolo. Ya sama, akhirnya kita yang hidup mendoakan kedua belah pihak, kemudian kita minta Gusti Allah untuk meleburkan tadi. Yang nama sengkolo kita minta Gusti Allah untuk meleburkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait keapesan tersebut, ini bisa datang dari sumpah kita, janji kita. Janji nagih janji, janji tinagih janji, yaitu tadi sama halnya kita peleburan janji, atau kita pernah istilahnya kalau dalam bahasa lainnya itu ya berjanji, bersumpah yang kita hianati. Nah, itu juga seperti itu, nazar. Nah, karena memang betul-betul nggak bisa hilang tiba-tiba, tanpa ya terus akan menghantui. Ini versi pandangan orang Jawa, dan memang sudah secara ilmu titen ya memang seperti itu gitu. Delalah gitu ya, tambahan percaya gak percaya, janji nagih janji itu seperti itu. Ya akhirnya apa, mbah kita ya cuman selamatan tadi, udah selamatan lagi, atau dijadikan satu, semuanya sudah selesai, pembersihan sengkolo tadi itu, kemudian kita lakukan selamatan, sedekah makanan atau apa. Nah, seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang betul-betul orang yang tidak suka sama kita. Nah, artinya yang terakhir ini bahwa diri kita belum tembung jawab ya, belum tembung untuk memageri diri kita, maka biasanya sengkolo itu bisa datang berupa macam-macam. Ada ya sihir, tenung, kemudian bahul, buhul dan lain sebagainya, itu betul-betul bisa datang kepada keluarga kita. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, orang Jawa itu sampai sedemikian didetailkan terkait tentang sengkolo tadi itu, sengkolo tentang musibah yang ada di dalam diri kita. Ya tadi itu termasuk doa sengkolo tadi, doa pagar sejati. Tapi kan nggak saya sampaikan semua, itu panjang kalau disampaikan semuanya. Nah, terkait tentang sengkolo, Mbak Okta seperti itu. Yang terakhir ya, bahkan orang bisa melakukan santet terhadap kita. Sihir itu memang betul ada. Kemudian orang tidak suka terhadap diri kita, tapi itu opsi yang terakhir, biasanya terhadap diri kita sendiri. Nah, tandanya kalau itu memang sudah sengkolo atau keapesan itu kita sudah hati-hati. Tapi kalau kita tidak hati-hati dalam bekerja, dalam tumindak, maka jumenengi sengkolo tadi itu ya memang kita sendiri yang buat, ya, daripada sumpah serapah janji dan lain sebagainya. Sengkolo kita sendiri yang buat. Untuk melihat wujud nafsu itu kalau kita lihat wujudnya ya secara ilmu titennya orang Jawa, kalau amarah itu merah, kalau lau amah itu hitam, kalau supiah itu kuning, kalau
mutmainah itu putih, secara wujud meditasi ya, secara wujud meditasi. Tapi nanti secara wujud apa namanya, rasa, olah raga, maka ya itu tadi, ketika kita meditasi ya mungkin awalnya ya cuman betah 10 menit, badan sudah kejulinu dan lain sebagainya. Nanti dalam itu 20 menit, 30 menit, 50 menit sampai 1 2 3 jam nanti ada perwujudan bagaimana nafsu tadi itu selalu apa namanya, datang dengan wujud-wujud tertentu, rasa-rasa tertentu. Misalnya yang paling menakutkan itu ketika kita meditasi penyatuan. Ketika kita meditasi manunggaling kalo Gusti, kita sudah merasakan suwungnya, kita sudah merasakan bahkan naik ke apa semestanya Gusti Allah. Nah, bahkan kita nanti merasakan enak gitu kan, enak gitu, nanti ya wujud nafsu tadi itu enak kan, terus ditahan jangan sampai hilang. Nah, jangan sampai hilang rasa ini, dipertahankan konsentrasinya, itu termasuk wujud daripada rasa tadi. Nah, bahkan kalau kita bilang ya intinya sih sebetulnya semua itu adalah menjadi apa ya, partner kita, sparring untuk membangun jati diri menuju daripada mengenali jati diri sendiri ya. Jadi rasa-rasa kalau sudah nanti yang ada adalah rasa sejati, ketika kita mendengar seperti itu ya kita merasakan alhamdulillah, senyum gitu kan, bahwa itu bukan lagi tumindak untuk kita menjadi gangguan, tetapi ketika itu hadir bahwa itu menjadi satu rasa senang untuk kita diingatkan. Jadi rasa itulah yang membuat perbedaannya kita menanggapi rasa dengan biasa. Kalau rasa sejati itu datang pun menjadi satu apa, satu kebahagiaan. Oh misalnya satu titik gitu ya, apa namanya, dalam keindahan meditasi, puncak kesadaran dalam meditasi, kita merasakan nikmatnya ya, betul-betul nikmat, dia datang, ya tuh enak terusin, kita ya cuman senyum gitu kan. Nah, rasa senyum kita itulah berarti kita sudah berarti mengerti bahwa itu datang sebagai gangguan, bukan sebagai yang kita harus fokus lagi gak ya. Jadi ketika distraction itu datang, betul-betul datang terhadap diri kita, gangguan-gangguan saat meditasi datang terhadap kita, nah kita ya hanya senyum aja, senyum terus apa namanya ya, menyimak itu aja gitu kan, bahwa kita sedang dilatih, tidak terus mengejar itu apa terus difokuskan lagi, enggak. Nah, itu terkait tentang bagaimana nafsu tadi kita rasakan sebagai, wujudkan sebagai rasa. Kalau penglihatannya ya warna tadi itu yang paling ini dominan gitu ya. Kalau wujudnya selanjutnya ya ada lagi sedulur papat itu seperti apa, nanti guru sejati seperti apa, ada sendiri-sendiri, tapi ya kurang lebih aja sih, kurang lebih gitu aja. Mbak Okta, gitu aja ya. Maksudnya dalam hidup ini nggak ada kok orang yang sempurna, tapi ketika kesialan itu selalu menghampiri ya itu, ya alhamdulillah sampean bisa apa namanya terus aware gitu ya, sadar atas kejadian-kejadian itu. Karena gini, monggo sekolah, karena memang dulu saya pernah cerita ya, 10 tahun itu betul-betul menghadapi kesulitannya, bangkrut, kemudian naik lagi, bangkrut naik, pokoknya jatuh bangun yang nggak tiada henti-hentinya. Dan saya sebagai orang HR kemudian trainer gitu ya, trainer itu kan selalu tahu, oh ini saya kurang, istilahnya manpowernya kurang dibenerin dalam menata perusahaan gitu ya. Saya punya perusahaan kecil lah waktu itu kan, kemudian bangkrut lagi, diperbaiki lagi karena mungkin saat ini manajemen sistemnya perlu diperbaiki lagi, terus sampai 13 tahun total. Ya itu tadi, ternyata setelah saya mempelajari konsep sengkolo lebih dalam lagi, kemudian ngomong nafsu lebih dalam lagi, belajar sangkan paraning dumadi, ya hidup nggak ada jatuh bangun gitu aja. Pokoknya hidup bangun pagi kayak gini ngajar gitu ya, kemudian nanti ya bekerja, makan, nanti sore jalan-jalan naik motor, sama mainan sama hewan, sama anak-anak, sama istri, sudah gitu aja, seneng aja gitu kan. Nggak ada yang bangkrut, rezeki gak ada, ya alhamdulillah nggak pernah nggak makan gitu ya, alhamdulillah ada aja terus. Jadi beda dengan yang dulu gitu ya.
Dulu itu sebelum mengenal konsep kejawen atau konsep kapitayan yang luhur, yang betul-betul murni, itu gemerungsungnya luar biasa. Gemerungsungnya luar biasa, terus kita ini ada ketakutan besok gimana, besok gimana. Nah, sekarang mungkin ya ada, tapi sudah betul-betul tipis gitu ya. Apalagi istilahnya kita sudah betul-betul happy mengerjakan semuanya gitu. Jadi bekerja sudah menjadi kayak senang aja gitu. Bukan kerja menjadi beban tuh enggak. Kayak saya ngajar, kemudian di grup, kemudian kerja IT ya sudah kayak seneng aja gitu. Seneng aja, nggak ada yang lain gitu. Nah, ini yang mungkin membedakan ketika kita memahami konteks spiritual tadi, manunggaling kalau Gusti, kemudian kita belajar mengenal diri kita lebih dalam, ya efeknya luar biasa sih menurut aku. Belum pernah merasakan kecemasan, ketakutan yang sampai ini, belum pernah. Ya karena memang betul-betul ya kalau bisa dalam kondisi menyiapkan kematian yang indah gitu kan. Kapan menunggu mati, dalam hal itu adalah satu penantian yang indah. Kapan kita menjaga badan kita supaya ngemong nafsu tadi itu supaya produktif dalam bekerja dengan benar. Kapan kita merasa harus memiliki laku welas asih, memayu hayuning bawono, kemudian kita topong rame, zikir nafas ya, dengan kesibukan itu hari-hari itu udah seneng aja gitu kan. Jadi nanti kegiatan-kegiatan positif laku kita ini akan membuat kita memancarkan energi positif yang luar biasa sih. Nggak sulit-sulit menurut saya. Ngomong nafsu juga nggak bisa ujuk nggak usah, ya dikenali aja kapan kita pernah lepas kendali, di momen apa, birahi kita lepas kendali, supiah kita, kemudian serakah kita, lau amah kita kapan melepas kendali. Momen-momen itu ingat aja. Kemudian amarah kita dan kapan kita betul-betul menjadi orang yang tulus, ya itu aja, nggak lebih ini. Itu wujud nafsu nggih. Nah, proses kematian hakikatnya gimana? Kalau kematian itu menurut pengetahuan saya hakikatnya adalah bagaimana kita itu saat ini sedang dalam mimpi. Nah, bangunnya itulah awal mulai kematian, itu bangunnya perjalanan ini, perjalanan sejati atau alam kelanggengan itu ya setelah mati itu. Karena ya betul-betul seperti itu, makanya istilahnya mbah kita itu nggak salah Pak. Urip ki mung mampir ngombe. Betul-betul singkat cepat padat, ojo sampai sirong gawe istana atau rumah ing pinggir kali. Jadi kali itu ambil aja airnya buat minum dan lanjutkan perjalanan. Kalau di kali sungai tadi ada emas ya ambil secukupnya, atau kalau banyak tetap untuk sanggup perjalanan. Nah ini yang membuat kita memahami konteks kematian, ya sama-sama menunggu itu gitu kan. Kalau sudah orang menyadari konteks hakikat kematian sebagai pernikahan kehidupan ya, sebagai awal kehidupan, ya kita betul-betul memiliki kesadaran yang baik gitu kan. Karena ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita menentukan level kita nanti menjadi siapa di dalam alam pepadang, nanti menjadi leluhur seperti apa, kemudian kualitas kita seperti apa ya. Saat ini betul-betul makanya kita memahami konteks semesta, konteks buwono jagat raya ini, baik-baiklah kepada jagat raya, baik-baiklah kepada makhluk Gusti Allah. Ya nanti pada saatnya kapan kita bangun dari tidur di dunia ini ya kita akan merasakan. Dan dari proses kematian yang saya rasa sepengetahuan saya dalam hari ini ya betul-betul jasadnya saja yang mati gitu kan. Karena kalau kita lihat ya, saya ini nggak pinter lah ngaji, tapi nyoba gatok-gatok nih sama pengalaman pribadi. Nggak sedikit orang ini bermimpi ketemu atau meditasi lah ya, ketika Nabi Muhammad kita itu Isra Mi'raj itu kan naik ke atas ya, melalui buruknya itu ketemu Nabi yang sudah ribuan tahun mati dan bisa komunikasi. Dan begitu juga kita. Dan saya rasa mbah-mbah yang bisa datang kepada kita dalam kehidupan lewat mimpi ataupun meditasi itu mbah-mbah yang betul-betul ngelakoni lakon.
Karena dari mbah-mbah yang lain nggak ngelakoni-lakoni itu betul-betul sepertinya sulit sekali berkomunikasi kepada kita yang masih ada di alam kasar ini. Dan itu sudah menjadi apa ya, bukan menjadi satu yang tabu, bahkan ketika kita mondok, kita sedang menempuh ilmu gitu, kadang yai kita yang sudah nggak ada itu memberikan satu petunjuk, atau mbah kita, kalau kita punya mbah tuh mbah biasanya dalam kita siapa tahu apa, suruh puasa, suruh selamatan, ngobrol gitu kan, memberikan petunjuk-petunjuk itu masih bisa, masih memungkinkan bahwa ruh itu atau sukmo itu masih apa, masih hadir, bisa hadir kepada nemuin anak cucunya, tapi ya betul-betul yang sama-sama satu frekuensi ya, kurang lebih seperti itulah. Menurut saya seperti itu pengalaman saya, karena ya saya nggak sekali dua kali, mungkin puluhan kali ya, entah itu kalau kita menggunakan namanya pendekatan leluhur ya, memang datang. Kalau mungkin pendekatannya neuroscience ya mungkin ilusi kita, halusinasi kita, tapi terkadang apa yang disampaikan besok misalnya kejadian, apa yang disampaikan ternyata ilmu hikmah, dan itu terus menerus menjadi sebuah taskeh gitu ya dalam kita, betul-betul ada. Makanya mari kalau dalam ajaran nafas batin ya, bukan ajaran tapi ulangnya nafas batin itu, kita harus mempersiapkan menjadi leluhur yang baik. Jangan meninggalkan luka sengkolo kayak tadi, kita disumpahin orang belum kita selesaikan, kita melakukan dosa-dosa apa ibaratnya tipu daya, kita belum selesaikan secara batiniah atau secara dohirnya, ini akan membuat kita ya itu tadi menjadi leluhur yang repoti gitu kan, kita meninggal dunia yang merepotkan orang lain. Nah ini jangan, mari kita belajar sama-sama pelan-pelan. Mbak Nurul Aini monggo, atau nanti kita belajar meditasi bareng tanggal berapa ya, tanggal 24 kita ada event bareng-bareng, kita akan dianoksa misalnya gini nih. Jadi saya ada event 2 hari, yang pertama yaitu tadi kita sama-sama nanti hening bareng selama 20 menit, kita berdoa, doa pakai pagar sejati tadi. Nah ini mudah-mudahan kita ikhtiar saja kepada Gusti Allah, barangkali nanti perantara saya gitu kan, sengkolan panjenengan berkurang atau sembuh kan kita nggak tahu. Makanya kita nanti bikin event itu tanggal 24, kemudian kita diskusi terkait bagaimana nanti penanganan sengkolo yang apa namanya, yang lebih mendalam lagi, bagaimana caranya kita susun yang benar-benar ini, kita mapping bareng-bareng, kita nanti ngobrol. Game moga-moga lah ada rezeki, nggak mahal kok, 90.000 nanti 2 hari. Yang hari kedua itu apa, kita nanti belajar mendianoksa tuh, misalnya Mbak Nurul Aini dalam nanti meditasi suwung, meditasi topongeli, membiarkan pikiran itu hanyut, diam, nanti sampai mana. Nah kita nanti akan mendianoksa, nanti cocok meditasi atau laku apa yang paling cocok buat Mbak Nurul Aini, supaya saya juga bisa mendianoksa singkat. Nah nanti ya istilahnya seperti itu. Tanggal 24 sama 25 itu ada event, itu 90.000 Mbak. Itu buat infaknya ya, buat kebutuhan nafas batin dan buat acara-acara lainnya gitu ya. Nah, nanti silahkan DM atau WA saya, itu nanti kita mendianoksa. Misalnya Mbak Afifah, nanti kan ada VC bareng gitu kan ya, VC bareng lewat apa namanya, saya sama Mbak, nanti kan kelihatan tuh dari wajahnya, dari auranya, kemudian ketika memejamkan tadi selama 20 menit apa yang dirasakan gitu ya, nanti kan saya bisa mendianoksa. Dia monggo itu menurut saya penting, supaya apa, nanti pun sampean nggak perlu ikut yang lain, cukup itu setelah mendapatkan wejangan dan arahan silahkan diamalkan untuk 1 tahun atau untuk 1 bulan ke depan gitu. Nah itu penting, supaya apa, kadang kita perlu tatap wajah langsung gitu ya, supaya nanti, tapi sebelum tatap wajah nanti kita sama-sama hening 30 menit sampai diam. Nanti setelah itu dicatat rasanya apa saja. Nah habis itu nanti satu persatu tatap wajah sama saya,
Nah, nanti kita akan sesuaikan meditasi dan lagu untuk sehari-hari, welas asihnya seperti apa gitu kan. Oke, monggo nanti antara tanggal 24 tanggal 25. Nanti sudah yang daftar sudah ya lumayan lah, ada 10-an insya Allah kurang lebih. Nanti sama-sama nanti dibagi kok waktunya. 2 hari cukup, nanti bisa 2 jam 4 jam kita ngobrol. Yang penting semuanya semuanya kebagian ngobrol sama saya. Acaranya di Google Meet, Zoom online pakai Google Meet. Jadi misalnya Mbak Papo bingung mau belajar meditasi apa, daripada langsung ikut kursus, biar tahu nih yang paling yang paling akurat, yang paling pas. Dari mana taunya? Dari Topo Ngeli tadi. Kalau hari-hari kerja belum ada, ini event pertama nggih, monggo WA mawon, itu sampai infaknya 90.000 untuk 20 hari. 20 hari, 2 hari. 2 hari ya buat bayar wifi, buat apa. Ya itu yang bisa saya jual ya. Sebetulnya kalau ngomongin mistik ya banyak sekali pengalaman mistik gitu ya. Cuman saya nggak mau jual, mending saya ngajarin caranya aja. Sama pas event-event kayak gini doakan sama-sama gitu ya, supaya tatap wajah lah, nggak cuman sampai nanti dengerin saya terus gitu kan. Saya kan juga pingin dengerin sampean seperti apa gitu kan. Ya mudah-mudahan ya, karena memang kadang ya bukan saya merasa jadi guru, tidak, barokahnya guru itu kadang ya luar biasa. Saya merasakan kayak misalnya ya saya punya murid gitu ya, pusing gitu ya, pusing banget katanya, baru WA saya aja langsung katanya, mas guru saya udah nggak pusing. Saya bilang ya jinnya takut di sana, saya belum mandi, saya bilang gitu ya. Memang kadang ya nggak tahu, banyak hal-hal yang seperti itu. Cuman ya saya nggak mau jualan kesembuhannya ya. Kalau mau ikut acara-acara saya ya nanti saya pasti gratiskan yang kayak gitu-gitu gitu kan. Jadi saya nggak pernah mau kalau misalnya ada keluarga yang kesantet. Saya betul-betul lillahi ta'ala, silahkan WA saya, silahkan apa, saya nggak minta apa-apa. Ada yang kesurupan, ada yang kesantet, ada yang kegangguan, ada yang gila gara-gara jin, ada yang ini, saya nggak ini. Tapi itu biasanya kan 1 kali 2 kali sembuh gitu. Kalaupun mau ngasih saya ya ikut aja kelas saya gitu kan. Jadi saya dibayar, memang saya bekerja, bukan saya berdoa. Itu ini banyak kejadian-kejadian yang unik lah ya, mungkin ratusan sih. Cuman saya ini kan nggak mau testimoni ya, terkait nanti orang datang ke saya nggak belajar kehidupan, nggak belajar laku, nggak belajar meditasi, minta tolong cumanan. Kalau sudah datang minta tolong ini kan repot gitu kan. Saya nggak mau, karena nanti ngandel nih itu nanti ya, kalau saya mati nanti cari yang lain dan terus nanti. Tujuan saya itu dari mbah saya, dari leluhur saya itu supaya ngajak semuanya itu menjadi pangemong bagi keluarganya masing-masing. Misalnya Mas Sabdo Palon ya, itu jadi pangemong bagi keluarga besarnya, jadi orang tuanya. Ada orang yang kesurupan, ada keluarganya yang butuh konsultasi, ada keluarganya yang kelihatannya aneh, Mas tuh jadi Sabdo Palonya asli sesuai namanya gitu ya. Jadi Sang Yang Ismoyonya, jadi Semarnya, jadi Pamongnya. Nah, saya ini mendidik menjadi Pamong. Sampai kapan jadi Pamongnya, kapan jadi Pamong, sampai nanti dalam kursus atau privat atau enggak, nanti sampean ketemu guru sejatinya yang ngajarin sampean, atau sedulur papat tadi sudah betul-betul ngajarin ilmunya. Betul. Ya seru sih ya kalau kita bahas mistik tuh seru-seru ya, banyak sih mistik-mistik yang model kayak gitu tuh. Silakan WA saya, ada yang gangguan apa, saya enggak minta apa, demi Allah enggak minta. Tapi kalau untuk penanganan yang berlanjutan pasti saya akan tawarkan untuk ikut meditasi. Biasanya cuma itu aja. Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah ini, saya nggak pernah mau. Acaranya jam 8 sampai jam 8 malam ya. Mungkin sampai selesai, yang penting daripada masing-masing peserta terdiagnosa semuanya. Ya kalau waktunya kurang nanti ganti hari gitu, nggak apa-apa.
Insya Allah cukuplah kita meditasi bareng supaya saya bisa lihat wajahnya, bisa melihat orang tuh kelihatan kok. Orang tuh kalau ada gangguan jin tuh kelihatan, sangat mudah kelihatannya. Kemudian orang itu depresi mental, orang itu pura-pura jadi korban atau pura-pura ini, pokoknya sama saya nggak bisa ini karena memang betul-betul kelihatan. Nah, bukan itu nanti, yang terpenting adalah bagaimana kita sama-sama, mudah-mudahan di majelis nanti, di perkumpulan ini, doa sengkolo, peleburan sengkolo tadi itu terkabulkan, dan nanti saya akan membimbing cara menyelesaikan sengkolonya. Ini nanti silahkan ikut aja. Nah, setelah itu kita ngobrol, maksudnya ngobrol untuk apa? Untuk hal-hal yang lain lah. Banyak materi. Ya kalau hari kedua itu terkait meditasi, ini yang paling seru ya. Meditasi nanti lagu apa yang cocok buat panjenengan. Seterusnya gitu kan harus tahu dulu. Ini orang ini nanti misalnya memang energi daripada leluhurnya kuat terkait tentang kerajaannya, mungkin dulu misalnya titisan dari raja, atau dulu titisan dari tukang pijet, tukang urut, atau dulu titisan dari tabib dan lain sebagainya, kan kelihatan dari ngobrol sebentar nanti kelihatan. Hari apa ya, tanggal 24 ya, sebentar tak cek ya. Tanggal 24 sama 25 24 Juli, hari Jumat ya, malam Sabtu sama malam Minggu, 2 hari. Nah itu sedekahnya 90.000 sampean. Untuk apa ya, untuk acara-acara kayak gini sih. Kadang saya tuh bayar server untuk di belajarnya grup yang gratis itu sebulan itu ya kurang lebih habis 3 jutaan. Mulai bayar servernya sedulur asisten, aplikasinya Android, kemudian live begini, wifi dan lain sebagainya, itu hampir 3 jutaan. Yang mahal di IT-nya sih. Jadi sedulur asisten itu AI, yang ada di grup itu AI, tapi sudah saya modif betul-betul memahami konteks spiritual seperti saya lah. Pokoknya personanya saya. Jadi sampean kalau di grup ada yang jawab, ada yang ini, WA itu AI. Nah itu mahal itu. Maksudnya biaya servernya lumayan. Itu saya bikin sendiri supaya apa, kalau saya tidur sampean chatting itu ada yang bales, ada yang ngarahkan, itu gratis. Nah termasuk ya untuk ya hal-hal kayak gitu, pengembangan lah ya, pengembangan. Ya untuk rokok gitu. Kita nggak munafik ya. Ada yang nanya nggak, nyantai aja. Saya jam 7:30 lah, apa jam 7 istirahat. Sampai pingin cerita apa, tanya pengalaman atau apa, ya pada intinya kenali dirinya, kenali nafsunya, gak usah malu, jujur, diingat, tapi jangan sampaikan ke saya, diingat lagi. Yaitu tadi lah, pas birahinya hilang kendali, pas amarahnya marahnya, pas serakahnya, pas nipunya, pas paling tulusnya apa, diingat 3 momen. Nah itu nanti baru insya Allah setelah itu baru nanti tembung jawab sama Gusti Allah bahwa saya mulai hari ini atas izin Gusti Allah untuk menjadi pamong daripada sedulur papat tadi. Sedulur papatnya seperti itu, sampaikan bahwa dengan Al-Fatihah ini saya menyambungkan rasa sejati kepada rasanya sampean, untuk yaitu tadi ngemong panjenengan semuanya supaya tunduk manut, simponi selaras, tentrem, rahayu, manembah marang Gusti, jadi pengiling. Nah, nanti ya kalau sudah betul-betul merasakan kehadiran, ya sampean suruh berdoa juga pada Tuhannya gitu kan. Ndonga iki berasa semeh entek ya jal, ndonga dulurmu kesusahan gitu ya, nanti berdoa gitu. Ini tanpa kita minta bingung untuk nolong kita. Ya, ini saya ceritakan ada satu hal yang menarik sebenarnya, tapi bukan untuk sakti-saktian ya, bukan untuk sakti-saktian, karena ilmu rasa sudah nggak butuh sakti, tapi dalam kita mempelajari ilmu rasa nanti manfaatnya itu luar biasa sampai ya bingung gitu ya. Tapi dengan syarat tadi berangkat tanpa transaksi. Kalau mau tirakat ya niatnya tirakat, kalau kita mau belajar ilmu rasa ya ilmu rasa yang betul-betul tanpa transaksi, cuman ingin mengenal diri kita dan Gusti kita. Nah kalau memang niatnya seperti itu dan dibimbing oleh istilahnya guru sejatinya langsung atau lewat guru-guru tertentu yang benar ya, yang guru yang benar tuh guru fisik yang sementara, nantinya pada kalau sudah dapat wangsit
guru sejati datang ya sudah selesai gitu kan. Nah itu nanti insting itu kuat sekali, kita damai, kita betul-betul rebutan ngalah dalam rumah tangga itu saku ae sing ngalah gitu ya. Terus kemudian karena kita punya rasa yang kuat ya, istri kita kan suami istri ya, betul-betul kita emong betul, sukmonya kita emong, kita semuanya sudah nyawiji juga dengan diri kita, ya akhirnya ya nggak ada gitu kan, rasa-rasa cemburu ini itu bahkan nggak ada sama sekali gitu kan, sudah nggak ada sama sekali yang hal-hal kayak gitu ya. Akhirnya betul-betul lebih baik lah hidup itu, lebih baik menurut aku. Dan nanti kalau sampean belajar rasa yang seperti ini mendalam, memang bukan mustahil yang namanya roh atau roh sak durunge winarang itu, sebelumnya hal yang terjadi itu memang nyata. Saya juga heran gitu ya, maksudnya apakah itu memang karena ilmu welas asihnya atau karena guru sejatinya saya nggak tahu. Tapi pada suatu saat ini cerita, bukan saya sakti, saya disclaimer, tapi saya yakin semuanya murid saya pun kayak Mbak Tri, Mbak Sapa itu betul-betul mengalami juga Pak, walaupun mungkin dalam proses yang belum sempurna ya. Udah baik sekali dengan waktu belajar 3 bulan udah sampai seperti itu, baik menurut saya, sangat luar biasa. Nah jadi saya nggak tahu mekanismenya seperti apa, cuman dalam nanti handover atau kita ini diajari oleh guru sejati yang betul-betul ngajarin kita, biasanya itu lewat sedulur papat kita. Jadi kita nanti manggil adik anak kecil yang ngajarin setiap hari itu ilmu hikmah ya, ilmu tadi, istilahnya kalau kita arahnya ilmu itu mengetahui orang, watak orang, atau orang itu nipu kita, niat dalam batinnya itu nanti kita ketemu orang gitu, terus adik kita itu sambil jalan mau pulang ngomong, "Mas, tadi tahu orang itu mau ngapain sama sampean? Tahu mau ngapusi aku toh?" "Oh ya sudah lek wis tahu." Dan ratusan hal terkait ilmu hikmah kayak gitu ya, termasuk misalnya ada badai datang gitu, dalam mimpi itu, "Mas ada badai," gitu kan. "Iya aku udah tahu." "Oh ya wis lek wis tahu berarti sudah tahu," gitu. Jadi dan banyak lah ilmu berupa sir lah, rahasia gitu ya, kalam-kalam rahasia gitu kan ya. Ya cuman itu, nggak ada yang sakti lah menurut aku ya, cuman ilmu saking mungkin kita ini ya nggak tahu, bukan karena suci juga, saya ini syariatnya juga masih bolong-bolong gitu kan ya. Memang karena mungkin ketika kita belajar rasa yang betul-betul tanpa transaksi, saya rasa mbah-mbah kita pun gitu kan ya. Monggo istirahat mbah kita loh, besok mau meninggal seminggu lagi sudah beli kain mauri sendiri, udah bilang nanti 3 hari lagi saya meninggal. Dan tahu kan sama, berarti kan perjalanannya sama. Dengan kita yang kita belajar rasa sekarang, tahu sadurunge wektune, sadurunge winarahe kan ya sama aja berarti. Dan kita pun hanya sebagai pengiling lan waspada, nggak untuk yang lain. Karena biasanya kalau dia datang dengan transaksi ya kita nggak akan tahu, malahan nggak akan diberikan ilmu itu. Tapi kalau datang dengan tanpa transaksi ya, nggak cuman saya kok, murid-murid yang lain juga sama, yang belajar privat sama saya tuh mau besok kejadian apa tapi yang musibah dulu ya, yang dia udah tahu gitu. Jadi lebih hati-hati aja. Bahkan tak ceritain ya, ini satu hal yang unik terkadang, kayak kucing lahiran gitu ya. Kucing lahiran itu malamnya mimpi besok lahiran. Saya lihat kucing saya itu kan nggak hamil, gemuk gitu ya, ternyata hamil, betul-betul hamil loh, lahiran loh. Saya sama istri saya tuh kaget, ya Allah ternyata kucing ini selama ini hamil ternyata gitu kan. Ya itu termasuk hal-hal unik seperti itu. Tapi kalau kita berangkat daripada cari ilmu itunya, tak rasa nggak dapat malah. Tapi kalau kita berangkat lillahi ta'ala, belajar niat karena Allah, benar-benar belajar mengenal diri ya, itu bisa. Dan bukan saya, kalau kan saya wajar ya, saya guru wajar, mungkin kan tirakat saya juga nggak lumayan lah, maksudnya dalam proses belajar ratusan hari juga saya belajar itu kan. Tapi lihat murid saya ya sama perjalanannya. Ada lagi siapa ya, Mbak Sasa yang dari Taiwan itu sama. Saya heran, perjalanannya sudah di alam
alam leluhur terus ini impactnya gitu kan, cepet gitu. Kalau saya dulu ya ratusan hari loh sampai kayak gitu tuh. Ya orang-orang ini kadang cepet atau ya memang dia dapat karena ilmu itu estafet, saya kadang mikirnya kayak gitu. Dan saya setiap meditasi pasti saya doain semuanya supaya dapat ngalam barokah, barokah ilmu, barokah petunjuk, dapat manfaat, jadi seperti itu. Perempuan yang ini apa namanya, yang titis malahan itu dalam belajar seperti itu. Murid saya dari Malaysia juga lumayan titis, karena perempuan mungkin lebih mudah ya, tulus, tanpa apa namanya, tanpa transaksi itu loh. Kalau laki-laki ini kan transaksinya banyak kan, sebentar harus di ini itu kayaknya puzzle. TikTok ini kadang dikirain nggak gerak. Oke, paling itu aja ya, sudah jam belum jam 7 ya, jam 7 kita lihat. Guru Ngamputan mulainya jam berapa? Jam 8 malam. 2 hari kok, sampai nggak bisa sehari, nanti ambil sehari. Intinya sih cuman gini apa ya, mendianopsa supaya nanti sampean nanti kalau misalnya sampean belajar sama torekoh, kejawen atau semuanya itu sudah jelas. Artinya jelas itu dianoksa awal untuk sampean melanjutkan lakunya. Nggak harus privat dengan saya, nggak perlu juga. Silahkan nanti setidaknya punya gambaran untuk melanjutkan perjalanan yang pas seperti apa. Dari mana nanti mengetahui? Dari face to face wajah, ngobrol sama pas nanti meditasi diam apa yang diingat. Nah itu pasti ketahuan semuanya. Nah, terus nanti beberapa mimpi pasti saya tanya. Kita tapi ini ya hemat waktu ya, karena kan banyak mungkin kan, hemat waktu. Mimpi apa yang paling aneh terkait tentang leluhur atau mimpi aneh. Nah dari situ nanti udah ketahuan kok. Nanti mimpi aneh itu apakah menjadi petunjuk dalam arti suruh ngelakon, suruh punya lakon tapi nggak tahu. Nah nanti ketahuan tuh. Oh berarti harus punya lakon, lakonnya apa itu ketahuan kok. Kan lakonnya nggak aneh-aneh, lakonnya ya itu tadi, mengenal diri lebih dalam. Mengenal diri lebih dalam, lewat mengenal itu ya kenal semuanya. Karena ada jagat gede, jagat ageng. Privat, kalau privat macam-macam sama DM Mas. Saya privat tuh ada sampai 5 bulan. Jadi 5 bulan saya jadi asistennya sampean. Saya kerja untuk sampean 5 bulan. Ada yang seminggu, ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan, 2 bulan, macam-macam terserah. Nanti kalau sampean tujuannya sampai penyatuan, sampai ini betul bimbingan ya memang 5 bulan itulah ininya. Nah itu kalau nggak pernah mimpi ya mungkin malah nyenyak ya, dalam arti biasa harusnya ya kalau ini berbanding 2 arah. Kalau sampean nggak pernah mimpi biasanya hidup sampean tuh lurus-lurus saja Mas malah. Tapi kalau ngimpi nggak ingat, nah ini saking apa ya, berkeruhnya. Makanya nanti kalau kita ini mimpi sudah kayak nonton layar tancap atau nonton TV, nah itu berarti menandakan bahwa sebenarnya energi atau wadah spiritual kita itu tinggi. Ya nggak apa-apa, percaya nggak percaya sama mimpi itu nggak masalah. Tapi ya namanya kita mbah-mbah kita kan ya merasakan validasi mimpi itu datang kepada orang berbeda-beda. Mau percaya apa enggak, mimpi dijadikan kembang tidur, bunga tidur, atau mimpi dari petunjuk kan gitu. Kalau kita Islam kan sama aja. Dan dari apa namanya, kejawen atau kapitayan pun sama. Mimpi yang mana yang jadi petunjuk atau enggak itu apa namanya, akan bisa membedakan. Jadi mimpi itu ya nggak semuanya mimpi jadi petunjuk. Ada yang mimpi ya cuman mimpi aja gitu aja, kembang tidur atau apa, atau ya ada yang nggak mimpi, nggak masalah. Tapi petunjuk mistik ya cuman hanya 2, mimpi dan meditasi. Buatan kertas Mas, kalau Mas buka bangun cari impi malah gak ketemu. Buatan kertas kula. Impen itu kan buatan sedantenipun dados sasmita.
jenengan remen percaya nggih monggo, tentang impen nek mboten nggih mboten napa-napa. Sehat malahan, mboten bingung. Saya setiap ngirim Al-Fatihah kemudian malamnya dipetokno. Iya memang seperti itu. Nah, ya inilah hal-hal yang memang kalau kita percaya ya aku yakin ya memang Al-Fatihah kita sampai. Kalau dia datang lewat mimpi ya tambahkan Al-Fatihahnya saja, nggak apa-apa. Gitu aja kok, kita ini kan kenal gini-ginian ini kan bukan hal baru, mbah kita yang memang diri kita, atau bahkan kalau kita betul-betul mendalami yang lebih dalam, sangat dalam lagi, nah itu nggih mboten napa-napa masalah bingung. Makanya saya juga ya kalau mimpi ya saya petani dulu, kadang ada mimpi yang besok paginya malamnya ngimpi, paginya ya terjadi kenyataan yang memang mungkin mimpi sebagai petunjuk. Sekalipun kita tahu kita juga nggak bisa mengubah takdir, ya cuman hanya lebih hati-hati aja. Ya itu memang ada seperti itu bukan sakti ya, mungkin karena memang kita beda-beda frekuensinya, beda-beda kita cara hidupnya dalam sehari-hari, ya itu aja. Sugeng enjing nggih monggo Mbak Tini. Zoom-nya jam ini via Zoom. Iya, via Zoom. Via Google Meet. Kalau Zoom kan bentar ya, Mbak. Cuman 40 menit Zoom itu kalau yang nggak berbayar. Tapi ya nanti kalau memang banyak request Zoom tak beli yang ini premium sih. Google Meet itu bisa sampai 3 jam deh kayaknya. Monggo privat monggo, mboten monggo potumut acara tanggal 24 monggo mboten napa-napa, sak longgare mawon. Ya lucid dream ya. Kalau aku cari tahu ya, kalau lucid dream itu ya mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya setiap hari atau ratusan kali, saya juga ya makanya heran gitu ya. Tapi kalau dalam kita memahami ilmu orang Jawa, weruh sakrunge winarah, berarti kan itu sudah ada dari dulu gitu ya. Bukan hal yang baru, ribuan tahun yang baru kan berarti sudah ada. Dan ya saya sampaikan itu bukan hal yang maksudnya enggak dupa kemenyan, enggak ritual tumbal dan lain sebagainya, enggak. Itu kita belajar jernih itu sampai sedemikian. Level yang saya bisa katakan dan murid saya yang sudah memang seperti itu ya berani saya katakan, saya menjamin itu. Ya berarti memang bukan karena klenik, kita belajar kejernihan, kemurnian ya bisa sampai seperti itu kok, bisa. Tapi balik lagi nanti kalau kita niatnya tadi ada transaksi di situ, ya itu nggak akan dapat. Makanya niat awal itu benar-benar gemblengan niat itu berulang-ulang. Sebelum ini saya pasti sampaikan berulang-ulang, nggak cuma sekali, berulang-ulang. Karena kita anggap sebagai bonus saja kalau datang. Namanya bonus, kadang ada kadang enggak gitu kan. Jangan sampai nanti ya istilahnya mengganggu perjalanan kita. Kalau ada ya bonus, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa, karena kita pingin tentrem kok belajarnya, pingin nggak ngesuan, pingin nggak emosian, pingin betul-betul hidup walaupun sebentar bahagialah. Walaupun sebentar punya cipto, punya rasa, karso dan karyo kan, istilahnya punya impian, punya planning, punya merasakan apa yang kita rencanakan, kemudian kita laksanakan, kemudian kita punya kenang-kenangan, kan itu aja sih. Nggak ada yang ini, nggak ada yang lain lah menurut aku. Kalau sudah masuk mimpi yang sama, saya pelan-pelan klenik. Jadi klenik itu sebenarnya nggak tahu ya, gini loh. Kalau saya mempelajari daripada sejarah-sejarah termasuk masalah klenik ini kan bahasa orang yang yang mungkin antipati atau kalau klenik yang dimaksud adalah sesaji berupa kemenyan, itu sangat harmonis sekali loh, sangat betul-betul mendalam sekali. Makanya saya dalam membuat buku itu saya bahas kupas total gitu ya. Artinya gini, bahwa lebih ke penyatuan alam, simbolik ke penyatuan alam, bahwa apapun yang membuat kita lebih ingat kepada Gusti kita, maka itu sesuatu hal yang baik.
ya, lebih inget ya, lebih inget, lebih merasakan rasa, lebih kita merasakan kehadirat, lebih kita merasakan itu ya. Bagi orang apa namanya, bagi mbah-mbah kita ya itu nggak pernah ada masalah. Dan doa-doa dalam apa namanya, membakar dupa kemudian kemenyan itu luar biasa dalamnya, Kak. Bahwa mungkin filsafatnya gini, eee, saya menjadikan asap dupa ini untuk mengikat ya, mengikat. Saya meniatkan asap dupa ini untuk mengikat doa saya sampai ke langit. Ya kurang lebih ada output yang seperti itu. Kemenyan pun seperti itu, sampai mengikat ke langitnya Gusti Allah. Jadi istilahnya ada yang seperti itu. Ada yang cuman dengan kemenyan, dengan dupa lebih mudah ininya, refleksinya sama dengan kita memegang wirid apa itu namanya, tasbih. Ada orang yang jika pakai tasbih lebih enak aja kan. Nah kenapa pakai dupa kok dibilang klenik ya. Kenapa pakai menyan dibilang ini. Padahal ya yang penting sejauh menyan itu memang apa namanya, digunakan untuk menghadirkan sesuatu aroma atau tambah kita betul-betul bisa fokus ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau kemenyan itu sudah dijadikan makanan untuk para jin ya kita berarti kan jadi budaknya gitu kan. Wong kadang saya aja bakar kemenyan tak sedekahkan, Kak. Yes, karena kadang pas meditasi lihat hal-hal yang kayak gitu ya, pas saya ada lewat bakul kembang ya saya beli ya sedekah, buat satu buat kita nginget mbah-mbah kita dulu juga sering bakar kemenyan gitu kan. Kedua ya udah sedekah, sedekahkan itu selesai aja. Ya nggak minta apa-apa, ngapain minta kepada makhluk. Kalau kita sedekah sayang ya boleh-boleh aja. Kalau kita tahu dan kita nggak ini, nanti dia mendoakan kita balik ya urusan dia, kita nggak pernah minta. Karena kan orang itu ya memang ya, makanya dalam nafas batin itu nggak membahas agama kan ya, itu membahas rasa, membahas cipta karya karso, itu seperti itu. Karena nanti ya akan bertentangan. Saya lahir muslim ya sudah saya nikmati muslim saya, kejawen saya, kapitayan dari ilmu kapitayan mbah-mbah saya tetap saya jadikan yang utama. Karena apa, mudahnya tuh gimana, nggak banyak gitu loh, dalilnya tuh nggak banyak, terus kemudian tatanan hidupnya tuh sedikit, ngeli oleh carry, oleh apa, ngeli tapi orang oleh carry apa kelly gitu kan, artinya oleh milih orang oleh Kelly dan banyak hal lah. Kalau dalam wejangannya tuh apa ya, harmoni gitu, pokoknya tuh enak aja, nggak terlalu banyak. Sabar, kalau kita membedah sabar dari sudut pandang ini ya nrimo ing pandum, itu aja. Kalau kita ibaratnya mau memancarkan aura diri kita, istilahnya ada inner beauty, ada ini dan lain sebagainya, dalam bahasa kita kan nggak susah, welas asih, kinasihan gitu kan. Ya cuman itu gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Karena kalau kita sudah mengenal rasa sejati ya nggak butuh makhluk. Kalau butuh makhluknya ya welas asihnya itu aja. Kita berada di dunia ya kalau bisa punya teman banyak, kita bermanfaat pada siapapun. Makanya dalam konsep buku yang saya buat itu ya konsepnya dua pada intinya, cegat kalih cangking. Cegat itu usaha kita dalam mendoakan yang belum ada, termasuk apapun kita cegat dulu, kita tata dulu, tata karo tutuk. Nah termasuk dalam penataan itu ya pencegatan doa-doa yang kita belum punya cucu, belum punya cici, ya doakan semua anak cucu cicit kita sampai turunan semuanya kinasihan welas asihnya Gusti Allah gitu kan, gitu ya cegatnya. Kemudian kalau kita apa namanya, dalam arti cangking ya sudah, dalam waktu kita ngerokok ya kita ingat Gustinya, dalam jalan laku disiplinnya ingat Gustinya, dalam melihat apa ingat Gustinya, dalam mandi ya kita mulai memahami filsafat mandinya orang Jawa gitu kan, bahwa air suci ini untuk membersihkan badan rabani, kemudian dan lain sebagainya, menghilangkan sekolah kan ya bisa aja kita baik-baik semuanya kok, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang menakutkan, nggak ada yang ini. Nah kalaupun kita mau arahnya agak pinggir jurang, nyuruh mereka ya, nyuruh bangsa-bangsa halus itu ya silahkan saja nyuruh gitu, kalau bisa caranya ya silahkan suruh. Tapi kan akhirnya begini, sesuatu itu kan punya bisnisnya masing-masing. Kita nyuruh para jin ya
dia berangkat aja dengan opahnya sesuai gitu kan. Tapi kan nanti akhirnya kita kan terpedaya, kecuali kita punya ilmunya Nabi Sulaiman betul-betul hebat seperti itu gitu kan. Tapi kan ya sedikit gitu kan orang yang punya seperti itu. Dan apa ya, akhirnya nanti pokoknya tandanya kalau membuat kita sombong, keakuan, ngerasa bisa, ora bisa ngerasa, terus kemudian kita jadi nggak tenang, jadi nggak damai, ya berarti ada yang salah gitu aja. Kalau kemenyanmu, dupamu, sesajimu, larungmu itu membuat kamu benar-benar bisa nyatu sama alam, tambah healing gustine, ya silahkan. Cara orang kan masing-masing ya. Itu tadi, nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai menuhankan, manembah marang tadi alat gitu. Itu yang bikin kita bikin kita nanti apa ya, ketergantungan. Doakan balik ke yang hidup. Gini, ini kalau saya jawab Mbak Rubiah ya, Mbak Subriah, kalau saya jawab dengan pengalaman saya pribadi, dengan pengetahuan yang saya miliki, sebisa saya menjawab ya memang betul mendoakan balik. Tetapi gini, makanya istilahnya itu dalam alam pepadang, alam kita transit menunggu alam kelanggengan ya, menunggu yaumil akhir nanti, menunggu dan lain sebagainya, konsepnya mirip-mirip aja menurut saya tuh ya. Ketika mbah kita punya lelaku luhur, belajar mengenal diri, belajar semesta, belajar jagat ageng, sudah terbiasa sukmonya itu sama rogonya mati sakjroning urip, kemudian sukmo itu belajar pulang marang gustine saat meditasi, ya nanti pas di alamnya sana bisa aja nemuin kita. Cari yang anak cucunya yang sefrekuensi. Frekuensi itu ibarat radio itu bisa nyambung lah walaupun nggak jernih gitu kan, ya itu datang bisa. Ini menurut pengalaman saya sangat bisa, karena ini lagi melihat lagi pengalaman kalau kita muslim, Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad kan ya manusia juga ya, Nabi semuanya manusia kan bisa ketemu di sana kan. Itu aja yang paling sederhana ya, Isra Mi'raj tadi ribuan tahun kan Nabi Ibrahim meninggal itu sudah. Ya bisa, insya Allah bisa. Kalau kita ngomongin tentang konteks ini, konteks tentang alam rasa ya jawabannya bisa. Tapi kalau yang kita ngomongin itu bahasa yang lain ya nggak tahu, mungkin halu ya. Tapi enggak lah, halu itu kan delusi yang nggak ada buktinya. Kalau pembuktian itu sudah tiap hari, sudah sering, dan semakin jernih ya itu hal yang biasa. Makanya dalam belajar itu nanti ya gemblengannya nggak gumun. Nanti kamu ketemu malaikat gumun, ketemu jin gumun, ketemu genderuwo gumun, ketemu ini gumun, ketemu makhluk Gusti Allah yang lain yang belum pernah terbayangkan seperti apa gumun, itu kan ya nggak boleh. Ya itu kan fase orang kalau jernih, belajar jernih, belajar hening, belajar ning, belajar suwung, semuanya sama, bisa, nggak ada yang nggak bisa. Nanti adapun penyempurnaannya harus tirakat puasa ya itu masing-masing aja, dan nggak wajib tirakat puasa itu ya, batin yang puasa, batin yang diolah itu ya yang penting. Karena tirakat puasa itu ya hanya nyari suwungnya tadi loh, kehampaan saat lapar, saat kita makan sehari sekali nasi putih sama air putih, ketika itu ya suwungnya lebih, hampanya lebih mudah gitu kan. Tapi kalau kita sudah meditasi dengan baik, bisa di alam situ dengan ini ya sama aja. Tapi penisbatan ya tetaplah kita puasa itu lebih powerful menurut saya, karena ya kita memang dalam kondisi nggak bisa kita pungkiri. Meditasi berapa jam sih? 2-3 jam paling. Kalau puasa kan 23 jam. 23 jam puasa tirakat ya, tirakatnya orang Jawa 23 jam lebih dalam kondisi tidak terisi apa-apa. 40 hari ya nggak pernah BAB, 100 hari pun nggak pernah BAB kan. Ya di situ kan istilahnya kan dalam penjelmaan menjadi orang yang paling miskin, dalam rasa itu lebih tajam gitu ya, sampai nanti ada aroma mie gitu ya udah lapar sendiri ya, itu terbukti gitu ya.
betul-betul nyata gitu, terus ya tajam lah, lebih tajam. Kalau bisa pas tirakat ya, kalau sampean muslim syariatnya dikuatin sekalian, lebih inilah dicangking doa-doanya. Banyak kok di grup itu yang pamit puasa banyak sekali. Tapi ya saya jelaskan filsafatnya apa ya istilahnya, hakikatnya puasa. Puasa tirakat kalau memang ini ya betul-betul harus harus sesuai lah ya, sesuai. Makanya kita nggak pernah bahas agama ya, kebetulan saya muslim dan muslimnya kualitasnya abal-abal gitu ya, maksudnya abal-abal nggak yang pengetahuannya lebih dalam gitu, enggak ya. Saya malah betul-betul senang, alhamdulillah masih bisa ada sejarah, masih bisa ada peninggalan-peninggalan daripada laku mbah-mbah kita ya. Bagaimanapun namanya zaman dulu sebelum Islam, Buddha, Hindu sudah ada mbah kita, sudah punya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu bukan kita ambil caranya mereka dalam beragama, berkehidupan. Kalau kita sudah terlahir ini ya sudah ini, gitu aja. Sudah ini ya sama aja sampai semuanya. Selain tanggal 24, 25 lagi ngejob malam. Ya nanti ini kita ada kok sebulan 2 kali. Nanti sampai ini aja daftar, nanti disesuaikan tanggalnya. Tapi sebulan 2 kali nanti. Nah itu ya cobalah belajar dengan sang yang Ismoyo, Mbah Semar itu, lakunya Mbah Semar itu dipelajari gitu aja sudah mencerminkan membuat kita itu ya itu tadi dengan konsepnya ibaratnya lakunya Ismoyo tadi, Mbah Ismoyo ya Sabdo Palon ya macam-macam, setiap era tuh penjelmaan itu ada gitu ya, penjelmaan sampai era Wali Songo, Kyai Semar dan lain sebagainya, sampai mitologinya yaitu tadi, mitologinya itu kan Sang Hyang Ismoyo gitu ya, itu betul-betul rasanya itu, sehingga saya membuat satu konsep itu ya itu tadi minimal jadi pamong lah, pangemong buat siapa, buat dirinya sendiri dan keluarga, syukur-syukur keluarga besar gitu ya, jadi kita bisa bermanfaat gitu ya. Memayu hayuning bawono ya, itu betul-betul itulah tingkatan tertingginya, itu memayu hayuning bawono, welas asih, iling lan waspada. Kemudian kalau dalam penyatuan belajar rasa topo ngeli, topo manunggaling kaulo Gusti, penyatuan fokus. Lek topo manunggaling kaulo lan Gusti semedi itu kayak kita ngemong itu loh, bebek ya, bebek itu kita kita mong gitu, kita angon menuju jalan pulang, rumahnya mana kita suruh fokus belok kiri belok kanan, belok kiri belok kanan. Nah itu nanti kalau udah sampai jalannya rumahnya masuklah bebek itu berarti masuk ke dalam suwung gitu ya, menggunakan metode manunggaling rasa pemfokusan meditasinya, ada pernafasannya kalau di awal. Yang kedua tingkatan lebih lanjutnya itu ya topongeli tadi itu. Topongeli itu ya benar-benar kita diam ngikuti alam pikir kita, ibarat bebek itu sudah nggak usah dingon kira-kira pulang apa enggak. Tapi kalau kita belum pernah belajar yang pemfokusan tadi itu ya enggak pulang, ya muter terus bebek. Sampai coba sampai diem gitu aja, nanti alam pikir, suara ini itu, mau orang mikirin tiba-tiba ke sana ke sini. Nah itu termasuk latihan kita dalam manunggaling rasa, belajar rasa sejati, belajar pangemong kepada nafsu kita, alam pikir kita. Kalau kita sudah nanti bebek itu nggak tanpa difokuskan pulang dengan sendirinya ya, insya Allah pun sampai nanti sudah beda lah nganunya, kehidupan ketenangannya tuh sudah insya Allah benar-benar beda, sangat beda gitu ya. Ya puasa banyak ya, puasa itu macem-macem ya, sampean mau yang mana apapun itu baik semuanya.
Kalau sampean belum pernah puasa yang berat, ya puasa apet weton dulu. Ya 1 hari sebelum wetonnya sama 1 hari setelah wetonnya. Kalau bisa ya betul-betul dijadikan tirakat. Makan nasi putih hari pertama sebelum maghrib itu sudah makan, ya nanti maghrib itu udah puasa. Hari kedua makan sahurnya di pas waktu maghrib. Kalau sampean Islam, kalau sampean nggak Islam ya sesuaikan aja kepercayaannya jam berapa. Ya kira-kira seperti itu. Nah nanti ya ini apa namanya, dijalani aja terus gitu. Kalau masalah puasa, coba sebelum puasa aja deh. Makanya sebelum puasa itu kita ini apa namanya, mendianoksa dulu ya, termasuk belajar lakon dulu gitu kan. Apa itu zikir nafas, apa itu welas asih gitu ya, apa itu nanti belajar topong rame. Nah nanti kalau sudah itunya mendapatkan satu apa ya, satu perjalanan, fase perjalanan rohaninya, nah nanti sampai sempurnakan dengan puasa itu lebih baik. Jadi puasa itu tidak untuk kita belajar, tapi puasa itu ibaratnya penisbatan ya. Cara penisbatan itu benar-benar apa ya, satu level sudah kita selesaikan, kita bersihkan sekalian niatnya. Jadi pas puasa itu benar-benar pelantikan lah ya, apa ya ngaran penisbatan. Nah seperti itulah maksud saya, daripada nanti kita puasa tetapi dalam puasa itu kita belum memahami konteks suwung seperti apa, topong rame seperti apa, kemudian mayu hayuning bawono pas puasa seperti apa, topong ngeli pas puasa seperti apa. Nah itu apa namanya, kayak gitu. Kata orang tua puasa muti 40 hari, ya sama sih 40 hari, 100 hari, 150 hari. Ya puasa aja, tirakat aja. Dalam 40 hari itu kan banyak makna ya. 40 hari kan satu apa namanya, ibaratnya dalam bahasa ini kan kita ketemu dalam weton kita kan 40 hari sekali. Jadi kalau uh, pembukaan ya bagusnya pas netonnya, wetonnya, hari lahirnya, penutupan pas weton selanjutnya pas 40 hari gitu kan. Puasa ya kalau ya balik lagi, kalau dibilang Jawa itu sebenarnya kalau apa ya, pada umumnya ya sama, maghrib itu kita buka, dan kalau itu dijadikan tirakat ya sudah selesai di maghrib, nanti ketemu maghrib lagi. Maghribnya jam berapa ya kan masing-masing. Ya nanti monggo yang tanggal 24, tanggal 25 longgar waktunya, kita ngobrol tatap muka, kemudian kita doa ruwat bersama ya, barangkali nanti doa saya atau doa panjenengan dikabulkan bareng-bareng, terus kemudian kita meditasi. Nah kita baru sesi konsultasi, minimal nanti saya tuh memahami lah apa yang dibutuhkan. Pastikan nanti dalam kejernihan kita bersama kita tahu kok, terbuka semuanya, nanti butuhnya seperti ini. Jadi minimal nanti bulan depannya, 1 bulan itu sampai punya trigger gitu kan. Oh saya coba lakukan amalan ini atau lakukan laku ini selama 40 hari. Nanti 40 hari ke depan ada materi baru sampai ikut kan lebih mudah ya. Ya betul, pergantian hari ya. Malam jam tanggal 24, 25 jam 8, jam 8 sampai ya mampu nih sampai selesai. Yang istirahat, yang belum istirahat ya sampai jam 12 nggak apa-apa. Nanti kan bergilir, mana yang ini kan pasti ada yang telat, ada yang ini. Yang penting kita sampai mendianoksa dulu, sebelum kita belajar jauh, sebelum puasa, sebelum kita meditasi, sebelum apa nanti cocoknya meditasi yang apa gitu ya. Misalnya oh meditasinya untuk kesehatan saja, meditasinya untuk ini. Nah nanti ya betul-betul diinikan sesuai dengan pas nanti topongelinya, pas kita semedi ningnya itu sampean saya suruh nyatet ya, nyatet apa yang dipikirkan, alam pikir tuh kemana aja, sampean harus nanti pas interview sama saya sampaikan. Nah nanti kita akan kasih yang pas, nanti sampean gini. Nah kita cari inilah cari petunjuk sama-sama, nanti kita hening sama-sama, kita sharing sama-sama, terutama terkait sengkolo, karena sengkolo ini kan penting gitu ya, karena
apa yang nyerimpeti, lek nggak diselesaikan tuh nyerimpeti. Nanti dari sengkolo tadi apakah itu karma leluhurnya gitu ya, sumpah serapah daripada mbah-mbah kita kena sumpah gitu, ataukah dari kita sendiri, nanti kan kita bahas lebih detail itu. Dan apa ya, ada sesi tanya jawab face to face supaya saya tahu sampean itu seperti apa, kemudian sampean itu nanti kira-kira butuhnya apa. Jadi nggak gerambiang arep belajar kaweruh, arep belajar ilmu rasa lewat melalui mana, dari mana dulu. Nah ini kan kalau kita nggak ngobrol kita kan sulit. Kalau kayak gini kan saya yang aktif. Oh Mbak Yeni Zhang ya, Mbak Yeni, salam. Gimana Mbak Yeni kabarnya, sehat? Halo, lama nggak ke Surabaya Mbak Yeni? Padahal deket ya Kediri Surabaya. Mbak Yeni ini Buddha itu keren banget loh, maksudnya tuh apa ya, dalam arti itu pemahaman terkait tentang rasa, terkait tentang manunggal, terkait tentang kehidupan, alam pikir, penderitaan. Bahkan saya dapat satu kutipan, jangan pernah mau dideritakan atau disusahkan oleh alam pikirmu sendiri, itu dari orang Buddha. Jadi bagaimana alam pikir itu menyusahkan diri kita, itu ya kita tolak gitu kan ya. Jadi jangan mau alam pikir kok menyusahin kita gitu kan, alam pikir kan kita yang mengendalikan. Nah ini hal-hal, tapi ya juga nggak mudah loh, nggak mudah kita untuk mengelola alam pikir tadi. Kalau kita sudah mengenal, mengamati, memahami, kemudian kita sisipkan laku-laku mbah-mbah kita tadi, mulai dari apa topong rame atau apa nanti enak sendiri. Itu harus menjadi satu kesatuan. Jadi nggak boleh itu selegenje. Kita belajar semedi, kemudian kita bisa sampai suwung, kemudian laku welas asih, topong rame, kemudian rimo ing pandum, dan laku-laku pada umumnya itu kita nggak barengan menjalankan, nanti ya akhirnya balik lagi gitu kan. Orang A B C D E F G H I J, orang itu A B C D langsung Z, nanti balik lagi. Nah ini yang membuang waktu dan itu nggak bisa. Makanya yang butuh bimbingan, butuh arahan itu kan satu kesatuan tuh menjadi satu gitu kan. Ada yang orang yang galak gitu, ada orang yang gembleng, ada yang ngasih tahu jangan tuh kan di Jawa tuh kan banyak sekali gitu kan, dan enak sekali. Nah makanya itu yang diperlukan. Sampai sering-sering dengarkan live-nya orang-orang juga gitu kan, orang-orang yang memang belajar ilmu rasa, belajar manunggaling kaulo Gusti, belajar penyatuan, belajar mengenal diri, itu aja nanti pasti apa namanya ya dapat efeknya yang baik-baik gitu ya, dapat pantulannya. Tolong pulau nyimak Mas, tolong pengobatan dikirim. Oke, terima kasih sudah 7.30. Nah, saya tadi mulainya dari hampir 2 jam ya, 1 jam 50 menit sudah. Kalau Indra tapi belum bisa lihat. Gini, ini terakhir pertanyaan yang saya jawab sekaligus menjadi penutup bagi kita terkait tentang makhluk astral. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat jawaban yang baik dari Gusti Allah ya. Mudah-mudahan saya diberikan wawasan dalam menjawab yang baik untuk pertanyaannya Mbak Yeni. Kalau indera keenam buka tapi belum bisa melihat makhluk astral. Jadi begini, dalam ilmu Jawa itu ada yang namanya jagat ageng. Jagat ageng itu adalah semesta rayanya Gusti Allah. Nah kalau kita jagat alit ini ya diri kita. Sebelum kita belajar mengenal makhluknya Gusti Allah berupa jagat ageng, yang dimana segalanya di jagat ageng itu ada, suruh mengenal diri sendiri. Nah kalau kita sudah mengenal diri sendiri, mampu jadi pangemong untuk dirinya sendiri, mampu untuk suwung, mampu untuk menjalani laku-laku yang luhur, maka otomatis
insya Allah nanti jagat ageng pun terbuka. Dalam jagat ageng itu ada banyak hal ya, termasuk dalam kehampaan. Ada kehampaan di dalam kehampaan, suwung ing suwung. Nah, perjalanan jagat ageng itu nanti kita akan melihat bagaimana semesta, sama dengan kita melihat kondisi alam semesta yang ada di langit, dan makhluk-makhluk Gusti Allah itu di sana ada semua ya, malaikatnya ya, jinnya ya, bintangnya ya, cahaya ya, burung berupa cahaya seperti bintang dan lain sebagainya mungkin yang saya belum ketahui. Dan ketika makhluk astral itu tiba daripada diri kita, itu macam-macam. Orang indigo itu ada indigonya memang ketempelan oleh jin. Kalau ketempelan oleh jin biasanya akan yang dilihat ya para jin-jinnya itu tadi. Kalau memang dia istilahnya karena basirohnya terbuka, karena hatinya itu lembut, karena hatinya itu berusaha selalu dibersihkan, dan memang laku-lakunya itu mendukung kepada laku penyatuan terhadap semua makhluk, penyatuan terhadap kaulolan Gusti gitu ya, kita itu belajar seperti itu, maka kita pun melihat makhluk-makhluk astral itu karena cuman ya memang mereka datang menghadiri, melihat cahaya daripada diri kita. Misalnya pas kita wirid, mereka datang duduk, atau pas kita meditasi, ya itu hal yang biasa. Karena memang pada konsepnya ketika kita ini betul-betul menjaga dalam rasa tadi, mengenal rasa sejati, kemudian mengenal zat sejati, kita tidak cuma jadi pengemong untuk diri kita melihat cermin kita, tapi kita juga melihat cermin atau dari teropong yang lain. Arti konsep sangkan paraning dumadi itu kita hadir dan kita tahu, maka ya jagat ageng itu ya terbuka lebar. Ya makanya terkait tentang indera keenam dalam tren yang ada sekarang ini, ya mungkin itu salah satu daripada bonus kita melakukan ilmu rasa tadi. Kalau cuman indera keenam itu biasanya kan istilahnya cuman kita memahami konteks insting yang kuat, ya kan, insting yang kuat, kemudian naluri yang kuat, rasa yang kuat, kemudian ada apa nama ya sesuatu yang memang kita diyakini lah, yang meyakini. Nah balik lagi, indera keenam seperti apa? Kalau indera keenam itu memang betul-betul kita bisa melihat bahkan mengetahui takdir yang ada di dalam diri kita, maka kita pun juga tidak bisa mengubah takdir. Apakah itu nanti kejernihan yang kita bisa lihat sehingga kita bisa mengetahui banyak hal, itu ya termasuk ya komponen daripada bonus lah, komponen daripada bonus daripada alat kita untuk manembah marang Gusti, alat kita untuk berjalan dalam menjadi petapa yang siap dalam perjalanan pulang. Nah itu menjadi alat gitu ya. Kalau kita melihat makhluk astral ya hal yang biasa, tapi kalau kita ingin melihat langsung seketika itu, ya itu belum tentu indera keenam. Kadang ya memang ya apa ya, ya ketempelan jin bisa gitu. Kalau indera keenam dalam maksud ya istilahnya mengetahui sebelum terjadi, saya rasa bukan itu. Kalau indera keenam yang itu ya betul-betul harus laku, dan indera keenam istilahnya itu kan sesuatu yang tidak bisa didapat atau privilege. Nah kalau ilmu rasa indera keenam itu sebagai bonus, siapapun bisa mendapatkannya, siapapun bisa mendapatkannya, karena menghilangkan privilege indera keenam tadi, bahwa nanti ketika kita menjalani ilmu rasa, benar-benar kita menjalani laku-laku yang luhur, ya itu nanti sebagai alat. Sama dengan halnya misalnya kita ingin melihat petunjuk apa, ya kita cukup melihat matahari sebentar, kita nanti mendapatkan ilmu hikmah berupa itu sanepan atau berbentuk gambar atau berbentuk keyakinan. Biasanya macam-macam kita melihat seperti itu, atau kita melihat langit, atau kita melihat meditasi buka mata nanti seperti apa nanti yang datang itu sebagai petunjuk, ya itu bisa saja gitu kan. Di Mbak Yani terkait tentang hal-hal seperti itu, kalau indera keenam sampai belum bisa melihat makhluk astral nggak apa-apa. Indera keenamnya seperti apa, nah itu harus divalidasikan kepada guru
panjenengan, misalnya kepada apa, biksunya atau kepada siapanya harus disampaikan gitu ya. Artinya ya itu kelebihan lah, setiap orang diberikan kelebihan dan bahwa kelebihan itu kalau memang berasal daripada Tuhan kita nanti akan membawa kebaikan. Akhirnya ya itu tadi, dalam hidup kita akan lebih damai, dalam hidup kita akan lebih tidak memikirkan itu. Karena apa, kalau kita bergelut dengan itu, ya nanti akhirnya kita lupa kembali tujuan awal. Mudah-mudahan nanti Mbak Yani menganggap itu sebagai alat untuk menembah kepada Gustinya, untuk alat jumeneng mengenal dirinya, untuk alat-alat ya alat-alat sajalah, sama dengan alatnya ilmu weton primbon, alatnya ilmu kalau muslim tuh ya nausorob, alat ya alat aja sebagai alat. Dan nanti pada akhirnya ada kenikmatan yang memang kita malah tidak apa ya, tidak perlu untuk hal itu. Pada tingkat suwung yang mendalam, bahwa kita malah kalau bisa besok itu menjadi rahasia saja gitu ya. Kalau besok itu sudah tahu ya kadang kita pun menjadi satu apa ya, nanti kemudahan ujubnya kita, kemudian jubah suci kita ternyata adalah manipulasi. Nah nanti malah menimbulkan hal itu, karena pada suatu fase itu ya kita lewati, tapi pada suatu titik nanti fase berikutnya malah kita nggak mau yang seperti itu. Karena apa ya, itu tadi saking kita cintanya sama Gusti kita, saking kita sudah senang dengan penyatuan dengan laku-laku kita ya malah tidak ingin. Tapi kita tidak bisa menolak juga kalau itu menjadi fase perjalanan, tapi jangan gumunan, jangan menganggap itu sekti, ya itu biasa saja, semua orang pasti bisa. Nah, hanya saja dia mau belajar mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal semestanya, belajar semedi, belajar topo ngeli, belajar topo manunggaling kalau Gusti ya dasarnya kita ini fitrahnya adalah fitrah dari ruhnya Gusti Allah ya, maka kalau kita sekti ya wajar, karena balik kepada yang membuat kita aja tidak terbatas, daya hidupnya tidak terbatas, daya saktinya tidak terbatas. Walaupun kita percikan kecil daripada besarnya matahari tersebut, ya kita tetap pantulan dari matahari. Wajar kalau orang itu sekti, wajar kalau orang itu ini ya, karena fitrahnya seperti itu. Nggak mencari sekti, sekti itu sudah ada, nanging ya kita saking kita nggak bisa ngaktifkan aja, saking kita nggak balik kepada fitrah tadi. Oke, terima kasih matur nuwun, sudah pas jam 7:30. Teman-teman nanti kalau mau DM silahkan DM atau WA saya. Terima kasih, semoga hari ini semuanya diberikan kelancaran. Saya mendoakan bagi para rawuh yang ada hari ini, pagi hari ini, pinaringan selamat, semua hajatnya pinaringan kasembadan, hidupnya diberikan cahaya welas asih dari Gusti Allah dan menjadi cahaya penerang bagi sekitar. Semoga hari ini sehat semuanya dan mendapatkan berkah dari Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.